Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita masih mengkaji tentang niat. Jadi kita dituntun oleh Mbah Kiai agar bisa memperoleh kebahagiaan abadi, maka ada 3 poin yang oleh Mbah Kiai harus kita ketahui, yaitu yang pertama niat, yang kedua tentang ikhlas, yang ketiga adalah sidik. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas masalah niat. Niat adalah merupakan ruh daripada amal kita. Jadi maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu harus dengan niat. Karena tanpa niat apapun yang kita lakukan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup di dunia ini adalah sangat singkat. Apalagi usia-usia kita sudah pensiun ini tinggal menunggu beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, kita tidak tahu. Maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu agar apa yang kita lakukan itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu mengatur kita dari bangun tidur sampai mau tidur kembali itu apabila kita lakukan dengan niat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua ada nilainya. Pak Farid ya, masuk ke kamar mandi itu pun Rasulullah itu ngatur. Kalau masuk kaki kanan atau kaki kiri Pak Farid? Kaki kiri. Ya. Berarti kalau kita masuk ke kamar mandi kaki kiri itu sudah nilai. Terus kalau makan dengan tangan kanan dengan tangan kiri, kalau tangan kanan ada nilai. Luar biasa sampai orang-orang itu di luar Islam itu menganggap agama Islam itu sangat-sangat sempurna. Sampai semuanya diatur. Tidak ada yang ketinggalan. Jadi ini merupakan kebanggaan bagi kita. Kita jadi umat Islam di mana ajaran agamanya itu sempurna. Tapi sayang kita itu malas mempelajari ajaran-ajaran kita, agama kita, dan kalau sudah tahu masih ditambah lagi malas untuk melaksanakan. Kita sudah biasa
dan sudah paham kalau masuk ke masjid kaki kanan, tapi kadang-kadang kita lengah. Nah ini maka dengan adanya taklim ini kita mengingatkan diri kita. Ini innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat. Niat di sini hanya berlaku bagi amal yang baik. Jadi tidak boleh amal maksiat diniati lillahi ta'ala, itu tidak boleh. Mau masang nomor niat ingsun, masang judi online lillahi ta'ala, salah besar. Jadi niat ingsun mau mencuri, semoga selamat lillahi ta'ala, tidak boleh. Jadi hanya berlaku yang baik untuk kebaikan dan sesuatu yang mubah. Nah ini saya kemarin baca di kitab Ihya Ulumuddin, luar biasa ini Imam Ghazali itu agar kita bisa memperoleh pahala yang berlipat ganda. Itu satu perbuatan bisa diniatkan bermacam-macam. Satu contoh, kita dari rumah ke masjid. Itu yang pertama oleh Imam Ghazali itu bisa kita niatkan adalah saya niat ke masjid untuk menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masjid ini adalah Baitullah. Maka oleh Imam Al-Ghazali, kalau kita dari rumah ke masjid, dalam hati kita niat menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk dalam masjid, maka sesungguhnya ia menziarahi Allah Subhanahu wa taala dan berhak atas yang diziarahi memuliakan orang yang menziarahinya. Jadi Allah menuntun kita, kalau kita ada tamu, agar kita memuliakan tamunya. Nah, ketika kita masuk masjid adalah tamu Allah, maka Allah akan memuliakan kita. Maka berbahagialah kita dalam masjid ini merupakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis ini kan jarang kita dengar. Taunya itu tamu-tamu Allah ya umroh, ibadah haji itu tamu-tamu. Tapi kita ke masjid ini tamu Allah, karena masjid ini adalah Baitullah. Maka Pak Farid rajin-rajin ke masjid, biar kita itu menjadi tamu Allah. Kalau kita itu menjadi tamu Allah dan dimuliakan Allah, udahlah, kapanpun dipanggil itu kita senang. Karena Pak Bas sudah berulang-ulang ketemu menziarahi Allah kan. Ketika kita dipanggil aman-aman saja. Oh sudah kenal biasa Pak Bas ini ke masjid. Itu Pak Bas ya. Jadi ini yang pertama oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita keluar rumah untuk datang ke masjid, kita niat bahwa kita itu menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh. Ini bagi orang yang tidak punya uang loh Pak Bas. Tidak usah jauh-jauh umroh Pak. Datang aja ke masjid. Karena hadisnya sahih ini. Artinya jadi barang siapa yang duduk dalam masjid, maka sesungguhnya ia menziarahi Allah Subhanahu wa taala dan berhak atas yang diziarahi memuliakan yang menziarahinya. Nah, jadi Allah berhak untuk memuliakan orang yang di dalam masjid. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita niatkan menunggu sholat. Jadi kita datang ke masjid, apalagi sebelum adzan, itu kita niatkan kita menunggu sholat. Nah orang yang menunggu sholat itu sudah ada nilai bahwa dia itu dianggap sholat. Ini sudah niat kedua Pak Budawi ya, sudah dapat 2. Lalu yang ketiga oleh Imam Ghazali itu kita niatkan mencegah diri kita dari mendengar,
melihat dan berbuat. Maksudnya apa? Kalau kita di dalam masjid itu kita niatkan untuk tidak mendengar hal-hal yang berbau dosa dan tidak melihat hal-hal yang berbau dosa. Masa di masjid lihat gambar yang ya Pak Farid, mana mungkin? Kan aman-aman saja, itu niat kita. Jadi kita kalau di rumah barangkali terganggu Pak Bas ya, tapi di masjid aman. Kita di dalam masjid tidak akan melihat gambar yang dilarang, tidak akan mendengar kata-kata yang dilarang. Ini yang ketiga. Lalu yang berarti sudah dapat 3. Yang keempat, kita menghentikan pikiran kita sejenak dari persoalan-persoalan dunia. Jadi ketika kita masuk masjid, urusan proyek, urusan pekerjaan lepas semua Pak Bas. Kita benar-benar memikirkan nasib kita besok di akhirat. Ini yang keempat. Jadi luar biasa ini Imam Al-Ghazali mengurai kok kober-kobernya ya Pak Bas ya. Kita kan tidak sempat mikir seperti itu, tapi Imam Al-Ghazali menuntun kita agar ketika kita masuk masjid urusan dunia lepas semua. Selamat tinggal urusan dunia. Saya akan memikirkan nasib saya besok di akhirat. Sehingga ketika masuk masjid kita ingat bahwa kita itu akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan hidup di alam akhirat, maka akan menganggap persoalan dunia itu enteng. Misalkan ditipu orang lah, enggak apa-apa, itu besok di akhirat simpanan saya misalnya. Walaupun toh nanti keluar masjid persoalannya beda lagi, tapi kan paling tidak ibarat mesin itu bisa adem. Ya Pak Setiawan ya. Jadi mobil karo jalan terus kan panas. Berhenti dulu di rest area, makan-makan dulu Pak Bas. Nah di masjid ini makanan untuk hati kita Pak Bas. Jadi melaksanakan itu adalah ibarat memberikan makan pada rohani kita. Maka kalau orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah merenung, tidak pernah memikirkan akhirat itu ibarat mobil jalan terus ya kobong, bisa stres itu. Rumah dibangun mewah, tahu-tahu terbakar di Los Angeles ya Pak. Los Angeles tenan itu Pak. Karena bangunan tinggi kena api ambles. Jadi bukan Los Angeles tapi Los Angeles. Itu mengingatkan pada kita bahwa apapun yang kita punya, kekayaan sebanyak apapun, kalau Allah ingin membuat orang itu miskin, hitungannya tidak hari Pak, jam. Itu berapa miliar orang itu, misalkan si bintang film itu rumahnya nilainya miliaran tapi kebakar. Sampai mana itu? Tadi yang keempat. Lalu yang kelima oleh Imam Al-Ghazali itu yaitu dengan niat untuk berzikir atau mendengarkan zikir orang lain. Dalam arti niat untuk taklim atau mendengarkan taklim. Ini yang kelima, sudah dapat 5 Pak Bas, 5 pahala dengan niat di masjid aktivitas sekali tapi dapat 5 niat yang berpahala, yaitu kita niat datang ke masjid untuk mendengarkan taklim. Lalu yang keenam, ini ada sabda Rasulullah SAW, barang siapa berpagi-pagi ke masjid untuk berzikir atau untuk mendengarkan zikir dari orang lain, niscaya seperti orang yang berjihad di jalan Allah.
zaman sahabat itu jihadnya berat Pak Bas. Bawa pedang berhadapan dengan musuh, kalau dia tidak terbunuh ya membunuh. Itu jihad fisabilillah. Lah jihad kita sekarang bukan bawa pedang Pak Bas, memerangi diri kita sendiri, dipaksa untuk datang ke masjid. Ternyata ya berat juga Pak. Dari sekian ratus orang Pak Judawi yang datang ke masjid kan, berarti tidak zaman Rasul saja. Zaman Rasul saja juga tidak semuanya bawa pedang, berat. Tapi zaman sekarang sebenarnya tidak berat, tapi kok ya tidak berangkat ya. ini persoalan tersendiri. Lalu yang keenam yaitu memberikan faedah ilmunya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar ya. Termasuk taklim ini. Misalkan saya baca, Pak Bas kan belum sempat baca Ihya. Saya sampaikan. Nah ini termasuk memberikan faedah ilmu yang ada. Lalu ada lagi satu perbuatan yang bisa memperoleh pahala yang berlipat ganda. Ketika seseorang itu datang ke masjid pakai minyak wangi, maka itu niatnya yang pertama mengikuti sunnah Rasul. Ini satu niat pahala. Lalu yang kedua menghormati masjid. Masjid ini Baitullah, maka kita ketika datang ke masjid itu akan lebih bagus kalau pakai minyak wangi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, menyenangkan teman Pak Bas. Maksudnya menyenangkan teman. Loh lah kalau kita sop sebelah kita itu baunya bau keringat kan enggak senang. Maka kalau baunya parfum kan senang. Nah ini pahala. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat itu menutup pintu dirasani orang. Loh coba Pak Bas berdampingan dengan Pak Setiawan. Pak Setiawan baunya wah mesti nanti cerita Pak Judayu. Masya Allah, sholat kok awor wong mabune kok ngene. Ibu-ibu yang ngono. Rukohnya itu jangan sampai berhari-hari berbulan-bulan tidak dicuci. Itu nanti kasihan temannya. Lalu teman pasti wah dekat dengan Bu Farudin itu baunya Masya Allah, bau terasi, misalnya seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun wektalipun sekedap Bapak Ibu-ibu. Jamaah kita yang namanya Pak Iskandar Hidayat kan sudah beberapa waktu enggak rawuh tenggene jamaah. Ternyata beliau sakit. Jadi sakit katarak, kemudian kataraknya ada virus. Dan ya Allah, karena virusnya itu bola matanya diambil satu. Ya, kita sebenarnya mau ke sana tapi beliau di tempat anaknya. Ya pagi ini saya minta didoakan bareng-bareng semoga beliaunya tetap sehat, tetap kuat, tetap sabar dan semua bisa menjadi amalan Pak Iskandar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun doanipun Pak. Didoakan bareng-bareng di sini. Oh,
Pak Iskandar Hidayat didoakan bareng-bareng dipimpin Pak Haji Farudin. Pak Iskandar Hidayat. Iskandar Hidayat. Gerah. Suaranya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syahidil awwali wal akhirin wa salli wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat ala rasulil asma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika mustanik Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal khayat min jamil khairat bil hayati wa batal mamat Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Isfi ya Allah, isfi ya Allah, isfi ya Allah. Anta safi ya Allah, anta safi ya Allah, anta safi ya Allah. La sifa'a illa sifa'uka, la sifa'a illa sifa'uka, la sifa'a illa sifa'uka. Sifa'an la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.